Selanjutnya yaitu Dzikir Akbar yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Anjes Haji Ahmad Tubagus Surur MAG dan Bapak Dr. Haji Imam Hanafi MAG. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat Civitas Akademik Kampus Rahmatan lil Alamin. Mari dengan sepenuh hati kita hunjamkan zikir kita, ingat kita, sadar kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari terlebih dahulu kita buka zikir ini dengan bacaan Ummul Kitab 3 kali. Al-Fatihah Ummul Kitab yang pertama, mari kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sahibus syafa'ah yang telah berjasa mengantarkan manusia dari era kegelapan dan kebiadaban jahiliyah menuju era peradaban Islamiyah yang penuh dengan akhlak karimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah yang kedua, mari kita tujukan kepada para ulama, para da'i, mufassir, muhaddisin, fuqaha, mutakalimin dan ahli sufiyah yang telah berjuang keras memformulasikan berbagai macam ilmu keislaman, mengembangkan dan menyebarkan dengan penuh kesabaran dan pengorbanan. Mereka dengan tiada hentinya mengkaji wahyu yang dipadu dengan kalbu untuk bisa menghasilkan berbagai disiplin ilmu yang bermanfaat bagi li'i'la'i kalimatillah dan mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Juga untuk para pendiri kampus Setain Pekalongan Rahmatan lil Alamin ini dan para guru, para dosen yang telah mendahului kita semua. Lahumul Fatihah. Al-Fatihah yang ketiga, mari kita tujukan kepada seluruh hadirin dan hadirat di majlis zikir ini. Semoga Allah berkenan membuka pintu hati sanubari kita. Semoga Allah berkenan membuka pikiran cerdas kita dan memahamkan segala ilmu keislaman dalam rangka khidmah ila khairul ummah. Juga semoga Allah membukakan kepada seluruh hadirin dan hadirat di majlis ini pintu keberkahan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu kasih sayang dan persaudaraan, serta pintu kebahagiaan lahir dan batin, sehingga kita bisa berkontribusi bagi kejayaan agama, bangsa dan negara Indonesia tercinta. Ala hadini al-Fatihah. Mari hadirin wal hadirat kita membaca istighfar bersama-sama karena mengingat berbagai macam kesalahan perilaku kita selama ini yang tidak menggunakan kenikmatan ragawi untuk beramal ibadah kepada Sang Ilahi Robbi, yang selama ini kita juga belum bisa gunakan seluruh waktu untuk kegiatan yang bermanfaat.
yang selama ini kita semuanya masih bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan karena masih silau dengan kenikmatan dunia sesaat yang serba yang belum bisa menjadikan seluruh harta titipan amanahnya untuk menggapai kebaikan dan kebahagiaan dunia akhirat. Mari kita istighfar dalam hati kita, sanubari kita bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى لشدائد كلها يا من المشتكى والمفزع يا من خزائن الرزق في كل كن أمر فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقر إليك وسيله بالفتقار والفتوى ما لي سوى قول إلى بك خلاف فإن الرد فإن الأقل ومن الذي عدوات باسمه كان فدكان فكرك يمنع خاشا لجودك أن تكون عصيا الفضل الذل والمواهب والنصر اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا وأنفسنا من أهل القرآن من أهل الذكر من أهل العبادة من أهل الجماعة من أهل العلم من أهل الخير من أهل بر الوالدين من أهل بر الوالدين من أهل بر الوالدين ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضير إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا 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 إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين استجب لنا يا الله استجب لنا يا الله استجب لنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا عليم يا عليم يا عليم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah hikmah ilmiah dengan tema bersama tilawah, tazkiyah dan taklim kita gemakan zikir dan 100 hatam Al-Quran untuk meningkatkan kecerdasan spiritual dan emosional di kampus Rahmatan Alamin Stain Pekalongan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA kami persilahkan. Kepada Bapak Haji Arif Hasanul Muna MA
kami mohon untuk memandu acara ini sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala anwa'in ni'am al-zahirah wal batinah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahm ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhulis syahawat ila jannatil qurbat. Allahumma alif baina qulubina fi ta'atik wa mahabbatik wa mahabbati rasulik, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Stain, Bapak Dr. Haji Adede Rohayana MAG, segenap jajaran pimpinan Stain Pekalongan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semua Bapak Ibu dosen, karyawan Stain Pekalongan, dan juga adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bersama dengan semangat kebersamaan mengadakan kuliah umum perdana ini. Bukan hanya kebersamaan dan bersama-sama memakai baju putih, tapi saya kira lebih dari itu. Bukan hanya luarnya saja yang putih, tapi insya Allah dalamannya juga putih. Maksud dalamannya bukan dalaman baju, tapi lebih dalam lagi, yaitu hatinya putih insya Allah. Alhamdulillah, Stadium General pada pagi hari ini menjelang siang ini berbentuk atau berformat baru. Yang baru kali ini, semoga ini merupakan sunnah hasanah, bukan sunnah sayyi'ah insya Allah. Dan sebagaimana sudah kita ikuti bersama dari pagi tadi, kita bersolawat, menghatamkan Al-Quran, berzikir bersama, itu semua tidak lain adalah untuk menyiapkan hati kita, terutama mahasiswa, supaya subur, diberi pupuk, diberi air, supaya subur, nanti ditanami ilmu, bisa tumbuh menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Seorang antropolog bernama Mahmud Sabah, murid Talal Asad dari Georgetown University, menyimpulkan bahwa ritual-ritual dalam keagamaan itu dapat disimpulkan exterior city as a means to interior city. Gerak tubuh yang bersifat interior dalam ritual-ritual, baik itu ucapan lisan ataupun gerak badan menuju suatu tempat yang bermanfaat, sedikit banyak itu akan menumbuhkan keindahan-keindahan interior. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjelang siang ini adalah dalam upaya itu. Bukan hanya sisi luar kita yang indah, tapi hati kita juga indah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai pengantar saja, pada hari ini di hadapan kita sudah ada Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub yang nanti akan memaparkan nasihat, wejangan dan lain sebagainya untuk mengawali perkuliahan kita dalam Stadium General ini, mengangkat tema bersama tilawah dan seterusnya yang panjang dan penuh makna ini. Dan saya yakin yang membuat tema ini rajin baca Quran kelihatannya, karena tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 pun disebutkan, dan ada satu lagi di surat Ali Imran, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah itu telah memberikan anugerah yang sangat besar kepada manusia saat Allah itu mengutus Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 tugas kenabian yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatih. Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah di hadapan manusia. Wa yuzakkihim, dan Rasul
membersihkan hati manusia itu dari kotoran-kotoran hati. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba, mengajarkan manusia Alkitab, ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu, wal hikmata, dan juga pengamatan terhadap realitas yang kemudian disimpulkan menjadikan satu hikmah dan memunculkan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Saya kira harapan dari mulai awal Stadium General ini adalah mengupayakan 3 kegiatan ini, tilawah, tazkiyah, dan taklim, menjadi satu kegiatan yang integrated, yang menyatu, menyetubuh dalam kegiatan proses pembelajaran berikutnya. Sekedar mengenalkan beliau Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, meskipun beliau sudah ma'ruf dan sudah terkenal dan sudah pada ngerti semua siapa beliau. Beliau dilahirkan di Subah 2 Maret 1952, sehingga 63 tahun yang lalu. Beliau dari SD sampai SME di Batang, selanjutnya ke Jombang. Yang dari Batang mana? Yang dari Batang? Yang dari Subah mana? Yang dari Subah? Kemiri, yang dari Kemiri. Dan beliau biasanya kalau Syawal itu sampai ke Bawang, sampai ke Wonosari, desa Wonosari. Wonosari, kalau Jawanya Wonosari Pak Yai. Siapa yang dari Bawang? Oke. Beliau kemudian melanjutkan studinya ke Jombang, di Seblak Jombang, kemudian setelah itu pergi ke Tambak Beras, ke Tebu Ireng Jombang. Di sana sampai S1-nya di Fakultas Syariah di Universitas Hasyim Asy'ari. Selanjutnya melanjutkan S1 ke Jeddah di Universitas Muhammad Ibnu Saud, sampai selesai S2 di sana juga di Universitas Muhammad Ibnu Saud dalam bidang hadis dan tafsir, sehingga beliau S1-nya syariah. Di sini banyak yang syariah Pak Yai. Kemudian beliau juga expert dalam bidang tafsir dan hadis. Di sini ada Usuluddin juga Pak Yai. Kemudian S3-nya beliau di Nizamiyah Hyderabad, India. Dan uniknya ketika munakhosyah, ketika ujian akhir, beliau tidak yang ke Hyderabad, tapi para penguji itu yang datang ke Indonesia. Di antaranya saya masih ingat putra Syahidul Mihrab, Profesor Dr. Taufik Ramadan Buti pun hadir. Kemudian Dr. Hasan Hitu pun hadir di Masjid Istiqlal. Beliau mempertahankan disertasinya dengan judul Ma'ayirul Halal wal Haram dan seterusnya. Saya tidak hafal sampai lengkap kalau itu. Dan berikutnya beliau aktif dalam dunia dakwah, kemudian juga dalam pendidikan. Beliau praktisi pendidikan, mendirikan pesantren Luhur Darus Sunnah. Sehingga di sini banyak yang tarbiyah juga Pak Yai. Sehingga syariah ada, Usuluddin ada, tarbiyah juga ada. Dan Darus Sunnah ini sudah ada cabangnya di Malaysia. Jadi beliau ini kalau ke Malaysia perginya ke Janda Baik. Di Malaysia di Darus Sunnahnya tempatnya, nama daerahnya Janda Baik. Saya kira tidak bijaksana dan tidak arif kalau saya berpanjang-panjang. Kemudian waktu berikutnya saya berikan, beliau juga menjadi penasehat halal di Amerika lah, saya nggak tahu lembaganya, nanti bisa disampaikan oleh beliau. Dan waktu selanjutnya saya persilahkan kepada beliau Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub untuk menyampaikan nasihat untuk driving force, menyemangati kita supaya apa yang kita lakukan dalam pembelajaran ini benar-benar bisa mengintegrasikan 3 hal ini, tilawah, tazkiyah, dan juga taklim. Tafadhol, falyatafaddal masykurah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua STAIN Pekalongan Bapak Dr. Ade Rohyana MA Hafidahullah, Bapak Wakil Ketua STAIN, para dosen, para pejabat STAIN Pekalongan, para mahasiswa dan adik-adik, para mahasiswa dan mahasiswi yang baru masuk ke STAIN Pekalongan. Kami mengucapkan selamat memasuki dunia ilmiah. Ya. Ya. Meskipun hari ini penampilannya seperti pocong semua ya. Ya. Tapi mudah-mudahan bersih luar dalam tadi itu. Ya. Kalau sampai dalam-dalamnya turut bersih gitu loh. Ya. Wong di Malaysia itu ada ya lembaga namanya Lembaga Perancang Dalaman gitu loh. Saya itu kaget, perancang dalaman itu apa itu kan? Ya, ternyata ya interior designer gitu loh. Kalau perancang dalaman di sini itu, ayo bikin apa itu? Yang bikin dalaman itu kan, ya. Ya. Tapi mudah-mudahan semua pernah ketemu saya enggak, Dek? Pernah ketemu di mana? Saya tanya sekarang, yang di TV dengan yang sekarang ini cakepan yang mana? Cakepan yang mana? Yang di sini. Kalau bilang cakepan yang di sini, kelihatan itu naksir gitu loh. Iya. Sekali lagi adik-adik semuanya, kami mengucapkan selamat. Bukan karena adik-adik menjadi mahasiswa dan mahasiswi STAIN, kami mengucapkan selamat karena adik-adik telah dipilih oleh Allah. Ya. Dan insya Allah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah akan diberi pemahaman terhadap agama Islam. Maka mungkin adik-adik yang ada yang mungkin merasa kesasar di STAIN. Ya, bab dia inginnya itu masuk ke Dewi Lanjar Modeling School. Oh ya, mohon maaf belum saya sebut Pak Ketua MUI yang terhormat ya. Mudah-mudahan awet muda. Sejak dulu ketemu seperti ini terus itu. Ya. Oh iya, mau kain lagi. Apa kesini dalam rangka milih gitu? Ya. Ya. Mungkin ada yang merasa terpaksa masuk STAIN ini. Mungkin, saya nggak lihat, ya. Bab kepinginnya mungkin masuk ke Dewi Lanjar Modeling School.
biar jadi peragawati gitu tuh. Ya. Tapi oleh Allah diarahkan untuk belajar di Setain akan belajar agama Islam. Ya. Kalau belajar agama Islam akan diberi pemahaman agama, itulah ditakdirkan baik oleh Allah. Adik-adik, saya mau cerita sedikit ya. Kok senang kalau cerita itu? Tadi disampaikan oleh Ustadz ya, SMP-nya di Subah ya. Pernah tahu Subah belum? Tahu ya. Subah Raya itu ya. Ya. Waktu kelas 3 SMP Subah dulu, itu kawan-kawan itu ya ngajak-ngajak ya, bahasa Jawanya ngojok-ngojoki gitu kan. Ya. Supaya nanti masuk SMA gitu kan. Habis SMA nanti masuk fakultas kedokteran, nanti jadi dokter, banyak orang sakit, duitnya banyak gitu loh. Kalau jarang orang sakit, melarat dokter itu. Ya kan? Tapi oleh orang tua saya, ya, saya dipaksa harus masuk ke pesantren. Waduh, mau jadi dokter nggak jadi itu. Ya. Ya, karena saya menerima dawuh wong tua ya, apa perintah orang tua, udah tanda petik seperti terpaksa saya itu ke sana itu. Pesantren itu seperti terpaksa. Sekarang saya baru tahu apa hikmahnya dipaksa oleh orang tua ke pesantren. Setelah meninggalkan SMP, itu tahun 66, adik belum lahir. Jangankan lahir, bapaknya aja kenalan belum. Minumnya pakai tangan kanan. Nah gitu. Ya kalau di DL Modeling School nggak apa-apa, nggak saya tegur. Sistahkan kok. Ya. DL Modeling School tahu? Dewi Lanjar Modeling School. Ya. Baik. Setelah meninggalkan tahun 66 sampai sekarang ini saya lihat dulu yang ngajak saya untuk masuk SMA kemudian fakultas kedokteran, saya lihat sekarang jadi apa. Ya, ternyata sekarang sudah menjadi hansip. Ya, Masya Allah, saya dari Tebu Ireng kemudian ke Saudi Arabia, modalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan, ngapalkan jurumiyah, ngapalkan imriti, ngapalkan nahwu sorob. Ya, sekarang baru menginjak negara, baru 34 negara. Ya. Seluruh Indonesia hampir sudah saya kunjungi, sampai yang belusuk-belusuk di Papua, makanya ubi. Ya. Ya. Dari khutbah di Teluk Arguni, masjidnya jelek di tepi sungai, sampai khutbah di gedung masjid yang megah di Manhattan, New York. Itu gara-gara tadinya dipaksa oleh orang tua. Maka kalau adik-adik dipaksa oleh orang tua ke Setain, alhamdulillah. Itu. Kalau mengikuti ke DL Modeling School jadi apa nanti itu? Ya. Bukan jadi hansip kalau DL itu. Ya paling jadi online saja nanti itu tuh. DL Modeling School, Dewi Lanjar Modeling School. Ya. Ya. Alhamdulillah orang Subah, orang Kemiri, ya.
orang kampung, orang hutan. Loh. Coba beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun, Pak Makrum, ya kan, ketemu di sini. Saya punya anak angkat, anak asuh, cantik sekali, artis kondang, namanya Bella Safira. Pernah dengar? Oh, coba itu. Konco lawas. Ya. Saya ajak ke kampung lewat Subah, sebelumnya makan durian nang tulis sampai warak. Ya. Subah ngalor ke Kemiri, lihat hutan, lihat rumah kayu jati, barang sampai di sana apa pertanyaannya Bella Safira? Pak, bagaimana ceritanya dari rumah seperti ini kok bisa menjadi penasehat di Amerika gitu loh. Ceritanya karena saya kesasar gitu loh. Kesasar ke pesantren ya gitu kan. Jadi ini sesat dalam kebenaran gitu loh. Dipeksa wong tua. Makanya dipeksa wong tua itu kadang-kadang ada hikmahnya. Nanti tamat setahun dipeksa kan kawin. Ada hikmahnya, apalagi dipeksa kalau Pak Ketua MUI, ya gitu ya. Jadi inilah yang saya ucapkan, ucapan selamat, ya. Andai kata dulu nggak dipaksa ke pesantren, lo nggak kenal sampean, nggak kenal Presiden Obama, nggak kenal. Sampean pernah ketemu Obama itu? Paling lihat di TV. Ya. Coba bagaimana enggak bersyukur ya, Presiden SBY saja itu menerima Obama itu dibarengi dengan pejabat-pejabat lain. Masih orang banyak, ada orang begitu. Pak Kiai bagaimana ceritanya sih? SBY aja terima Obama itu bareng-bareng orang banyak. Bapak kok bisa sendirian? Gitu. Hah? Ya tanya aja pada Obama, kok nggak mau dengan orang lain? Coba itu. Coba. Akhirnya alhamdulillah bisa dakwah kepada Obama selama 25 menit. Coba. Ini gara-gara manut karo wong tu. Oh, coba itu. Nggak ada orang tua mau menjerumuskan anak itu tuh. Tanya aja berapa tua-tua ini tuh. Ini nggak tua, masih muda semua kok itu. Ya, itu kan. Itulah adik-adik. Makanya ya Bapak mengucapkan selamat menjadi mahasiswa STAIN. Ya. Setelah menjadi mahasiswa STAIN, belajar agama Islam, jangan keluar dari rel tafakuh fiddin. Ada sudah menjadi mahasiswa STAIN, tamat S1, S2-nya pindah ke sastra Perancis. Loh ada itu Pak Makrum itu, saya punya santri begitu. Ya. Anaknya bagus sekali, Dun. Anak dari Bandung iya, Mas. Baca Sahih Bukhari sudah bagus. Ya, mestinya dia jadi kiai, jadi ajengan. Enggak, lanjutan ke sastra Perancis. Sekarang jadi apa juga masuk ke sastra Perancis? Bawain tas saja kalau ada turis asing datang, coba itu. Oh. Coba teruskan dalam jalur agama, jadi kiai. Ya. Jadi ulama yang ahli waris Nabi, melanjutkan perjuangan para Nabi, ya Allahumma itu, ya. Makanya tetaplah istiqomahlah dengan pelajaran agama. Jangan khawatir nggak makan. Sampai sekarang Bapak ini nggak pernah jadi pegawai negeri. Maaf ya. Saya enggak menyalahkan
Yang jadi pegawai negeri silakan. Tapi yang namanya rezeki itu tidak hanya dari jalur pegawai negeri. Rezeki dari Allah. Buktinya saya nggak menjadi pegawai negeri kok. Iya. Ternyata masih bisa hidup sampai sekarang. Ya. Assalamualaikum. Min aina anta? Min Masr. Zak abi. Zak abi. Masri? Ay zak abi. Ya. Ya abi. Masri? Maftab Hamish Arabi? Kayak gini. Hadirek mata Hamish. Baik, ismaki. Asif Muhammad, dari sini. Masya Allah. Mabruk ala kulli hal. Baik. Allahu Akbar. Insyaallah. Ya. Ini temanya khatam 100 kali Al-Quran, meningkatkan kecerdasan spiritual dan emosional, kampus rahmatan lil alamin. Masya Allah. Jadi seperti Nabi Muhammad ini, Pak. Lah kan yang rahmatan lil alamin kan Nabi Muhammad itu kan. Oh sudah namanya Tuhan kok. Ya. Ada ayat dalam Al-Quran adik-adik. Adik hafal Quran kan ya? Ini yang gini hafal Quran semuanya? Alhamdulillah hafal Quran semuanya? Ya. Alhamdulillah yang namanya hafalan Quran, saya tidak tahu Indonesia ini dibanding jumlah umat Islam itu berapa yang hafal Quran berapa persen? Enggak tahu. Tahu Pak Ketua MUI? Enggak tahu. Saya kira ini ya, dunia yang paling banyak hafal Quran, orang yang paling banyak hafal Quran, prosentase dengan umat Islamnya itu India. India. Dari 1000 orang Muslim ada 1 yang hafal Al-Quran. Saya nggak tahu di Indonesia berapa. Ya. Ngapalkan Al-Quran sekarang bukan hanya di negara-negara Muslim. Ya. Tadi disebutkan kami menjadi penasihat di Amerika di 2 tempat. Satu namanya Darul Ulum Institute for Higher Islamic Education di New York. Pernah tahu New York? Ini New York, Amerika, bukan New York Harto ini. Ya. Yang kedua menjadi penasehat syariah di Halal Transaction of Omaha di negara bagian Nebraska, Amerika Serikat. Di Amerika itu banyak pesantren-pesantren atau perguruan yang juga menyiapkan hafalan Al-Quran. Ya. Darul Ulum yang di New York didirikan pada tahun 97. Sekarang udah lebih 100 yang hafal Al-Quran. Salah satunya, alhamdulillah, kami tulis surat, kemudian melanjutkan di Madinah. Sekarang belajar di Madinah, di Fakultas Al-Quran. Orang Amerika, tapi keturunan Bangladesh. Paspor Amerika, namanya Junaid Ahmad. Orangnya cakep sekali itu. Hafal Quran, bahasanya top, apalagi bahasa Inggris. Kayak banyu nang ngebum. Ya. Ada lagi Al-Huda Islamic School. Ada di Maryland dekat Washington. Ya. Itu berdiri tahun 96 dan lebih banyak sudah meluluskan Al-Quran.
ini hari-hari ini nanti tanggal 16, 17 itu pimpinannya namanya Ustadz Safi Khan, Amerika keturunan Pakistan, itu akan menemui kami di Jakarta insya Allah. Sayang, waktunya sudah mepet, kalau tidak saya ajak ke Pekalongan. Ya, untuk makan ikan bakar di Ngebum. Ya. Nah, jadi itu baru 2 tempat dan masih banyak lagi. Pernah tahun 2008 saya sembahyang di Masjid King Fahd di Los Angeles. Tahu Los Angeles? LA? LA itu Lenteng Agung. Saya diperkenalkan dengan imamnya masih muda, Abdul Qadir namanya. Saya tanya, Anda dari mana? Saya dari Somalia. Memang diberitakan hafal Quran, masih muda, 23 tahun umurnya, belum nikah lagi. Ya. Saya tanya, Anda menghafal Al-Quran di mana? Di Darul Ulum. Karena orang Somalia saya pikir di Darul Ulum Mekah gitu kan. Darul Ulum Mekah? No, Darul Ulum in Atlanta. Di Atlanta, bukan di Mekah. Jadi kalau Pekalongan nggak ikut ngapalin Quran gitu kan, ketinggalan karo wong Amerika. Coba. Tapi jangan cuma apal. Ya. Menghafal itu bagus. Ada yang lebih bagus, apa itu? Hafal Al-Quran dan tahu maknanya, itu lebih bagus. Ada lagi yang paling bagus, hafal Al-Quran, tahu maknanya dan mengamalkan isinya, itu yang paling bagus. Ya, adik-adik yang hafal Al-Quran, alhamdulillah masuk STAIN. Insya Allah paham isinya, juga mudah-mudahan mengamalkan isinya. Ya, memang yang banyak itu yang tidak hafal, tidak paham, dan tidak mengamalkan. Ini paling banyak, ya kan? Ada lagi tidak hafal, ya, tapi paham, tidak mengamalkan juga banyak, itu kan. Tapi yang paling jelek yang tadi itu, yang tidak hafal, tidak paham, dan tidak mengamalkan. Adik-adik, ini kecerdasan spiritual dan emosional. Ada ayat Al-Quran yang begini ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Bagi ulil albab. Siapa yang namanya ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Nah, tadi kan cerita zikir ini kan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, ketika berdiri, ya, wa qu'udan ketika duduk, wa 'ala junubihim ketika berbaring. Nah, ada keadaan lain
dari tiga ini, orang kalau nggak berdiri ya kalau nggak berdiri nggak duduk, ada yang selain ini nggak berdiri, nggak duduk, nggak berbaring, ada nggak manusia? Nah, jongkok termasuk duduk. Namanya kan jongkok itu duduk di atas pantat kan gitu kan. Ya. Artinya apa? Dalam segala hal zikir kepada Allah. Ulil albab. Zikir saja tidak. Ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Dan mereka selalu memikirkan yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi seisinya. Ya. Kalau orang hidup itu memakai ada jantung, ada organnya, ada paru-paru. Mungkin mudah kalau besar-besar seperti adik atau yang gede-gede kayak kerbau dan sapi. Tapi bagaimana dengan semut yang kecil itu jantungnya segede apa? Ya. Semut masih gede, ada lagi yang lebih kecil. Wong Pekalongan nyebutnya apa? Tengu. Ya, tahu tengu enggak? Itu jantungnya segede apa coba itu? Gawe ini jantung bagaimana? Ya. Oleh karena itu, ini sifat para sahabat. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ini perilaku para sahabat yang perlu ditiru oleh kita semuanya. Makanya ayat ini didahului dengan zikir, kemudian fikir. Maka kita harus menjadi ahli zikir dan ahli fikir. Ya. Jangan ahli zikir saja, tidak menjadi ahli fikir. Jangan menjadi ahli fikir saja, tidak menjadi ahli zikir. Yang bagus bagaimana? Ahli zikir dan ahli fikir. Inilah ahli zikir kecerdasan moral, ahli fikir kecerdasan intelektual. Kalau jadi ahli zikir saja, nanti akan dibohongi orang. Kalau ahli fikir saja, nanti akan bohongi orang. Maka yang ideal bagaimana? Ahli zikir dan ahli fikir. Dan inilah tempatnya, antara lain adalah Setain Pekalongan. Alhamdulillah. Ya. Adik-adik, saya tanya sekarang, kita sudah merdeka berapa tahun? Kemarin ikut lomba panjat pinang enggak kemarin? Ya, yang dapat daleman siapa? Ya. 70 tahun kalau ditanya bagaimana keadaan negara kita yang sudah berumur 70 tahun, jawabannya gimana? Sudah makmur? Kok belum, kok sama-sama bareng semuanya itu. Tahun 2011 kami membaca sebuah laporan menurut Bank Dunia, ya, tahun 2011 bangsa Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan, ya,
di bawah garis itu jumlahnya masih ada 117 juta orang. Yaitu yang penghasilannya sehari untuk seorang minus $2. $2 kalau sekarang itu 28.000 ya. Ya. 28.000 sekarang. Sehari kurang dari 20.000 itu di bawah garis kemiskinan. Nah itu menurut Bank Dunia tahun 11 masih ada 117 juta orang. Tahun 12 kami nggak mau baca lagi, takut tambah banyak jumlahnya. Belakangan saya tanya kepada orang-orang di DPR, jumlah orang miskin Indonesia apa sudah turun gitu kan? Jawabannya udah turun Pak. Gimana? Betul turun? Betul udah turun ke anak cucu katanya itu. 70 tahun negeri kita masih berstatus pengekspor TKW, belum menjadi juragan. Apa Indonesia tidak kaya? Indonesia kaya. Wong dinyanyikan terus kok. Tapi orang-orangnya itu banyak yang jadi tikus. Ya. Banyak yang jadi maling. Banyak profesor, doktor jadi koruptor. Betul nggak Dik? Bener. Ya. Mengapa demikian? Itu pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya kenapa demikian? Wong pinter-pinter, profesor, doktor. Kadang-kadang malah gelarnya itu ada yang Kiai Haji juga. Ya. Jadi bajingan gitu ya. Bukan Kiai Haji, KH itu loh. Gelarnya KH. Ya orang kan menyebutnya KH itu Kiai Haji. Ternyata KH itu bukan Kiai Haji, kurang hajar. Ya itu. Kenapa sampai mau melakukan kejahatan? Karena ketika belajar hanya menekankan kecerdasan intelektual, tidak mengedepankan kecerdasan moral. Nih. Yang dikejar ahli fikir, tidak mengejar ahli zikir. Ini. Makanya jadi intelektual maling, gitu. Profesor, doktor, koruptor, gitu kan. KH kurang hajar, gitu loh. Itu. Makanya sahabat tadi, para sahabat yang disebutkan oleh Al-Quran, itu ahli zikir dan ahli fikir. Ya. Makanya para sahabat bohong saja nggak ada. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di kalangan kami para sahabat tidak ada orang yang bohong. Coba. Sekarang adik-adik, makanya saya wanti-wanti ngapalkan Quran iya, paham iya, mengamalkan juga oke. Sebab sekarang tidak sedikit, mohon maaf ya, apal Quran iya, maling juga iya. Betul. Karena apa? Gak mengerjakan sebagai ahli zikir. Tadi saya ingat ya, waktu berdoa tadi ya. Ya. Apa itu tadi? Allahumma dzakir. Ya, ini ya. Allahumma dzakirna atau dzakirtu sama aja ya. Allahumma dzakirtu minhu manasitu. Kelihatan belum pernah ngaji hadis ini. Ketahuan gitu kan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu nasitul Qur'ana au ansaitul Qur'ana
walakin kulu nusitul Qur'ana au unsitul Qur'an. Paham nggak, Dek? Jangan mengatakan saya nasitul melupakan Al-Qur'an. Yang boleh aku dilupakan terhadap Al-Qur'an. Bahasanya nusitu au unsitu. Maka mulai sekarang diubah itu. Jangan ikut yang salah ya. Jadi Allahumma dzakirna minhuma nusina. Nah, gitu. Jangan nasina. Menurut para ulama kalau dibaca nasina atau nasitu itu berarti sengaja melupakan Al-Qur'an. Itu hukumnya haram. Tapi kalau sudah berusaha untuk menghafal tetap lupa, itu namanya dilupakan. Gak apa-apa, insya Allah gak berdosa. Makanya doanya Allahumma dzakirna minhuma nusina. Jangan mengatakan dzakirna minhuma nasina. Harus pakai mabni maklum. Ingat ya, ini oleh-oleh Stadium General model baru Stein Pekalongan ya.